Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ganjil Praktikum Psikadacara Universitas Negeri Jakarta yang merupakan saya Burhan Ramadan dengan NIM 13026220443. Dan saya Naswa Kamila dengan NIM 130262201. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percobaan fisika sederhana dengan percobaan ayunan matematis. Tujuan dari percobaan ayunan matematis sederhana adalah 1. Untuk menentukan kecepatan gravitasi setempat. 2. Untuk memahami hubungan antara panjang tali dengan periode ayunan. 3. Untuk memahami hubungan antara periode ayunan dengan kecepatan gravitasi setempat. 4. Untuk memahami karakteristik kecepatan gravitasi mundur. 5. Untuk memahami asas ayunan matematis dan gerak harmonis sederhana. Ayunan matematis atau ayunan sederhana terdiri atas suatu bandul M yang digantungkan melalui sutas tali yang ringan. Jika bandul M diberi simpangan sedikit ke kiri atau ke kanan dari posisi seimbangnya dan kemudian dilepaskan, maka bandul M akan bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. Jika tidak terjadi puntiran dalam keseimbangan, maka gerakan ini disebut dengan gerakan harmonik sederhana. Pada ayunan sederhana dengan panjang tali ayunan L atau garis tempuh, bandul tidak merupakan suatu garis lurus, tetapi merupakan suatu unsur lingkaran dengan jari L, atau dirumuskan dengan X sama dengan theta dikali L, dengan X adalah jarak tempuh, theta adalah sudut simpangan bandul, dan L adalah panjang tali ayunan. Ayunan matematis merupakan ayunan sederhana dari bandul dengan massa yang diikat dengan benang yang massanya diabaikan dan panjang benang yang tidak dapat dibuka. Secara nyata, sebenarnya ayunan ini tidaklah sepenuhnya harmonis karena berapapun lamanya oscilasi terjadi, akhirnya dia tidak. Hal tersebut terjadi karena adanya gesekan antara bandul dengan garam sekitarnya yang menyebabkan gerak bandul menjadi terhambat. Untuk mendorong terjadinya oscilasi harmonis, berat benang jauh lebih kecil dibandingkan berat bandul, serta bandul diberikan sudut simpanan yang kecil. Alat dan bahan yang kami gunakan dalam percobaan kali ini adalah penggaris dan busur, dua bola berukuran berbeda, timbangan, 3 buah tali dengan ukuran berbeda yaitu 60 cm, 40 cm, dan 30 cm. yang terakhir ada stopwatch.
Bisa dilihat dari hasil pengamatan yang kita dapatkan, itu ada bola kecil dan bola besar, dan yang disajikan dalam tabel. Setelah itu dicari periodenya pada masing-masing pengukuran. Kemudian periodenya dicari rata-ratanya. Untuk langkah selanjutnya adalah kita mencari perhitungan, yaitu mencari gravitasi dengan rumus 4pi kuadrat L per T kuadrat, dengan P-nya nilainya 3,14, L-nya adalah panjang bola, dan T-nya adalah periode rata-rata yang tadi sudah kami cari. Dan hasilnya bisa kalian lihat di tabel yang kami sajikan. Analisis data. Pada praktikum sederhana ini, kami melakukan perhitungan waktu yang diperlukan beban untuk melakukan satu kali ayunan dengan sudut 10 derajat. Getaran ini dihitung saat benda bergerak dari titik di mana benda itu dilepaskan, dan kembali lagi ke titik tersebut. Kami melakukan percobaan terhadap dua beban dan panjang tali yang berbeda, yaitu 40 cm, 60 cm, dan 80 cm. Percepatan gravitasi dapat diukur setelah diketahui berapa besaran periodenya. Percepatan gravitasi akan berbanding terbalik dengan besar periodenya. Semakin besar nilai periodenya, maka akan semakin kecil percepatan gravitasinya. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil nilai periodenya, maka semakin besar percepatan gravitasinya. Dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkan bahwa semakin pendek tali yang digunakan, maka semakin sedikit juga waktu yang diperlukan untuk mencapai satu kali ayunan. Semakin panjang tali yang digunakan, akan semakin besar periodenya. Hal ini dikarenakan saat tali semakin panjang, maka jarak lintasan bandul akan semakin jauh dan waktu yang diperlukan untuk mencapai satu kali ayunan semakin besar. Analisis. Sedangkan pengaruh massa beban terhadap percepatan gravitasi adalah berbanding terbalik. Semakin besar massa beban, maka akan semakin kecil percepatan gravitasinya. Sehingga dapat disimpulkan, semakin panjang tali dan semakin besar massa beban akan membuat percepatan gravitasinya semakin kecil. Begitupun sebaliknya, semakin pendek tali dan semakin ringan massa beban akan membuat percepatan gravitasinya semakin besar. Besarnya nilai percepatan gravitasi hasil praktikum yang berbeda dengan percepatan gravitasi bumi disebabkan oleh literatur dan beberapa faktor. Antara lain, kurangnya ketelitian praktikan dalam mengukur sudut simpangan, kurangnya ketelitian praktikan dalam menggunakan stopwatch, dan kesalahan saat melakukan perhitungan data. Kesimpulan. 1. Ayunan matematis adalah salah satu contoh penerapan konsep gerak harmonis sederhana, di mana ayunan tersebut terdiri atas sebuah bandul yang bermassa yang dihubungkan dengan sutas tali dengan panjang tertentu. Gerak harmonis sederhana adalah pergerakan benda secara bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya. 3. Besar kecilnya satu nilai percepatan gravitasi tergantung pada panjang tali dan periode ayunan. Semakin panjang tali, bandul, artinya semakin bandul mendekat pusat bumi, maka nilai percepatan gravitasinya semakin besar. Begitupun sebaliknya. Sekian pemaparan data, pengolahan data, dan analisis data beserta kesimpulan dari kelompok 1 ganjil Praktikum Fisika Dasar Pendidikan Fisika B 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.